Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat seputar informasi kesehatan bersama kawan Diska. Salam sehat, semoga kawan Diska di rumah tetap diberi kesehatan, rezeki yang berkah, barokah, dan sehat selalu untuk kawan Diska dan keluarga. Baik kawan, di studio kawan Diska telah kedatangan tamu spesial pakai telur. Beliau adalah Dokter Gigi Robah Basata, dokter gigi Puskesmas Dokter Intensif Puskesmas Manguharjo. Selamat datang dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Baik hari ini, sehat? Sehat walafiat saya. Sehat walafiatnya. Baik kawan, tema atau kita akan mendiskusikan nih, cukup menarik nih tema pada siang hari ini. Pilih dokter gigi atau tukang gigi. Nah, penasaran? Kita lanjut kawan Diska, simak selengkapnya. Nanti kalau ada pertanyaan, ada unek-unek, nah nih, pilih dokter gigi atau tukang gigi, bisa tulis di kolom komentarnya nanti. Baik dokter, nah masih banyaknya tukang gigi ya dok, di luar sana ya dok ya. Wah, sangat banyak sih. Contohnya saya sendiri nih, kalau mau giginya copot satu, mau ke dokter gigi atau tukang gigi, nah ini penjelasannya gimana nih dok? Jadi perbedaan perbedaan antara tukang gigi dan dokter gigi ya. Oke, siap. Jadi aspek yang paling signifikan antara perbedaan dari dokter gigi maupun tukang gigi itu adalah yang paling mencolok itu dari tingkat pendidikannya yang pertama. Nah, pastinya jelas ya. Jelasnya ya. Iya, karena seorang dokter gigi itu membutuhkan waktu pendidikan formal, yaitu kurang lebih 6 tahun, di mana dalam 4 tahun pertama itu secara kuliah, itu adalah pemantapan dari teorinya. Setelah itu pada 2 tahun setelahnya, yaitu pada saat koas namanya, atau di klinik, itu penerapan ilmu-ilmu yang sebelumnya telah diberikan pada saat perkuliahan 4 tahun. Mulai diimplementasikan kepada pasien. Itu juga tugas maupun tanggung jawab dari seorang dokter gigi itu lebih luas ya dibanding tukang gigi, karena dokter gigi itu dapat melakukan prosedur-prosedur yang medis yang lebih kompleks istilahnya. Sedangkan tukang gigi itu hanya terlibat dalam prosedur non medis ya, seperti hanya pembuatan gigi tiruan saja. Itu untuk perbedaan yang paling signifikan. Oh gitu ya dok, berarti tadi sempat disebutkan 6 tahun ya dok ya? 6 tahun kurang lebih. Dan sekarang ditambah ya, sekarang ada tambah internship. Untuk dokter gigi itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan, berarti totalnya 6,5 tahun. Iya, 6 tahun sampai 6,5 tahun. 6 tahun sampai 6,5 tahun. Nah, jadi itu ya kawan Diska, perbedaan mencoloknya, paling dasarnya tingkat pendidikannya nih. Kalau tukang gigi ya, mohon maaf nih, kita kurang tahu ya dok ya. Mungkin dari apa nih? Kompetensinya, nah seperti itu. Terus, nah ini dok, situasi perkembangan terkini jumlah tukang gigi di Indonesia itu perkiraan berapa dok? Maksudnya kita nyebutnya nominal itu ada nggak dok? Nominal itu, kalau nominal, bicara nominal itu selalu ini ya, nggak pasti benar ya, karena berhubungan dengan angka yang pastinya. Jadi praktek ini kan kian menjamur yang pasti ya, jelas. Karena banyak dari masyarakat ya, kalau tukang gigi nggak ada yang datang, nggak mungkin dia masih buka. Yang pertama itu juga. Jadi itu yang menjamur ya. Jadi mereka kan berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari yang datang. Jadi kasarannya itu yang memiliki sertifikat kompetensi ya, atau kompetensinya mereka itu menurut ketua serikat tukang giginya itu hanya 4.000 hingga 5.000-an saja. Itu satu Indonesia? Satu Indonesia. Sedangkan jumlahnya hanya 4.000 jumlah total 10.000 sampai 15.000. Jadi selisih yang memiliki legalitas itu 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Yang nggak ada lebih banyak. Jadi gitu. Berarti bisa tanda kutip apa istilahnya, bodong atau gimana dok? Itu untuk mengeruk apa? Keuntungan saja. Karena dalam berpraktek seorang dokter gigi maupun tukang gigi pastinya butuh lisensi ya, karena lisensi itu menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah suatu izin. Kalau dalam dokter gigi mungkin ada yang namanya surat izin praktek. Nah itu. Jadi seorang, ya benar juga itu. Kan ini yang juga membuat mungkin menjamur dari tukang gigi itu adalah penyebaran dari dokter gigi ya. Di Indonesia itu kan kurang menyebar ke daerah-daerah kecil. Jadi masyarakat mungkin lebih menilai bahwa tukang gigi atau ahli gigi itu lebih mudah dicari. Terus harga yang miring itu terutama itu pasti itu. Perasaan di pertigaan, di perempatan atau di tembok-tembok itu biasanya ada tukang pasang gigi. Langsung nyebut nominalnya sekian. Seperti itu. Juga. Pasti masyarakat tertariknya di situ ya, Dok. Yang pasti harga ya, pasti itu harga murah. Terus sekarang salon gigi itu juga ada tuh. Salon gigi itu apa aja, Dok? Maksudnya pelayanannya apa kok? Saya baru dengar nih salon gigi. Salon gigi itu perawatannya yang pertama pasti kan kalau seorang tukang gigi itu yang diunggulkan mesti gambar ya, pakainya gambar kan, gambar gigi warnanya putih dengan gusi yang sangat merah. Nah itu pasti menandakan bahwa itu ahli gigi atau tukang gigi. Karena dokter gigi kan setahu saya nih, kan saya juga dokter gigi tidak terlalu boleh mengiklankan yang tentang seperti itu. Jadi itu sih terutama. Jadi, itu ya, Dok ya, dari apa istilahnya, pemasarannya. Jadi mereka untuk menarik konsumen istilahnya. Jadi menggunakan gigi yang jadi bukan menarik bukan menarik pasien tapi menarik konsumen. Karena estetikanya. Seperti itu. Nah, ini yang masih pertanyaan nih, Dok. Kalau dokter gigi tadi 10.000 sekian yang punya sertifikat kompetensi hanya 4.000 sekian kan sangat jauh nih. Sangat jauh untuk itu dokter gigi itu sebetulnya boleh enggak sih, Dok, memasang alat gigi itu atau gigi palsu itu boleh enggak sih sebetulnya? Jadi yang pertanyaan ke seorang tukang gigi atau ahli gigi bolehkah membuat gigi tiruan? Jadi seorang tukang gigi boleh atau tidaknya membuat gigi tiruan itu sudah ada di Peraturan Menteri Kesehatan ya. Ini ada Permenkesnya juga ya untuk tukang gigi ini ya. Jadi seorang tukang gigi itu legal di mata hukum seharusnya hanya sebatas pembuatan atau pemasangan gigi tiruan akrilik yang lepasan atau gigi tiruan yang warnanya pink gitu mungkin yang sudah punya ya. Yang sederhana itu, jadi untuk gigi tiruan tersebut itu heat cure sendiri dalam dunia kedokteran gigi yang saya tahu itu dimanipulasi dengan cara direbus, dipanaskan. Tapi pada kenyataannya biasanya tukang gigi itu ada yang menggunakan sistem shelf cure, jadi ditembakkan dari rongga mulut, jadi langsung jadi tanpa melalui proses pemanasan. Jadi pemanasan itu kan bakteri itu bisa mati pada suhu seberapa, biar sekian. Nah itu juga. Tapi tukang gigi juga tidak boleh membahayakan kesehatan sebenarnya. Dalam Permenkes tersebut disebutkan bahwa tukang gigi tidak boleh menyebabkan kesakitan, membahayakan, tidak menyebabkan kematian, aman, serta tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Itu yang utama. Namun pada kenyataannya kan sering ya ahli gigi atau tukang gigi itu mengambil kesempatan untuk melakukan perawatan di luar ya, di luar lingkungan ranahnya. Yang pastinya tuh kayak ada tambal, itu berarti ada tuh tukang gigi yang melakukan tambal gigi veneer. Yang ada bleaching itu pemutihan pada giginya. Itu ada pasang behel itu juga nggak boleh itu sebenarnya dilakukan oleh. Jadi sebetulnya hanya sebatas apa tadi, Dok, membuat gigi tiruan saja, pemasangan ya benar. Punyanya orang tua itu berarti, Dok. Benar. Yang kehilangan gigi pasang. Nah benar. Itu kayak punya nyato dalang kalau nggak salah itu. Iya, Dok ya. Benar. Nah seperti itu berarti. Iya. Jadi Iya. Kan orang, mohon maaf ya, orang yang kehilangan gigi banyak itu kan biasanya membutuhkan gigi tiruan. Nah itu gigi tiruan itu yang ada ping-pingnya. Ping-pingnya itu biasanya untuk membunuh kuman, dia membutuhkan suhu sampai berapa, dimanipulasi dalam suhu derajat berapa gitu. Ya itu. Oke, sangat menarik nih, Dok. Saya juga soalnya memang di kota Madinah aja, di pertigaan, di perempatan itu memang sangat banyak sekali. Nah, kan juga termasuk dengan isinya mungkin ya, Dok ya, seperti itu. Jadi tidak hanya mementingkan keuntungan,
apalagi yang bersangkutan tukang giginya itu nyuwun sewu belum punya sertifikat kompetensi tadi ya Dok ya. Iya. Nah, apalagi kan sangat berbahaya nih. Nah, bicara tentang berbahaya nih Dok, misalkan saya ya mohon maaf nih kalau ke dokter gigi pasang, nah kan pasti ada resikonya nih Dok. Bener, Resiko dari tindakan yang dilakukan tukang gigi yang di luar kompetensinya nih Dok. bener. Ini apa aja nih Dok? Kan yang tadi yang mungkin saya sebutkan ya, ini ya, sebutkan satu persatu. Yang Yeah. pertama mungkin pemasangan behel gigi ya. Pemasangan behel gigi pada pasien selalu mengharapkan hasil yang akhirnya estetik. Estetik sempurna. Pasti tentunya. Semua orang ingin lebih cantik, Yeah, lebih menarik ganteng. pasangan. Oh iya, itu menarik juga tuh. Nah kalau nggak menarik nggak laku pasti behel-behel itu ya. Jadi ini menyebabkan masalah mulai dari infeksi ya, terutama kalau ahli-ahli gigi atau tukang gigi itu kerusakan permanen pada gusi dan gigi. Jadi merawat gigi tapi biasanya malah bisa menginfeksi dari gusinya juga. Nah, terus biasanya kalau yang awalnya dia sehat atau istilahnya karena dalam rongga mulut itu ada hubungan rahang itu yang oklusi yang sangat tepat gitu. Jadi malah kadang memperparah memperburuk kondisi tersebut. Kan itu tidak sejalan dengan tujuan dari Menteri Kesehatan membuat semua peraturannya itu ya. Itu ada veneer. Veneer tuh veneer gigi itu kayak mahkota gigi gitu yang dipasangkan. Mahkota gigi. Iya, mahkota ya, giginya dipreparasi sedikit, terus ada seperti kuncup itu dimasukkan gigi. Nah, itu kan nah, itu kan berarti butuh kepresisian ya dalam mengerjakannya, kepresisian anatomis. Jadi seorang yang mengerjakan hal seperti itu membutuhkan presisi, yang pasti perfeksionis ya. Karena nggak perfeksionis dituntut biasanya malahan, jadi bahaya itu. Berarti tukang gigi itu sering menyebabkan ketidakpresisian. Terus penyesuaiannya sama penempelannya itu kadang menempelkan menggunakan lem-lem Alteco. Itu pernah saya menemukan lem Alteco yang iya. Kena angin. Bener, yang udara luar sebentar aja sudah keras tuh ya Dok. Nah, itu yang biasanya kalau mau ngelem ditunggu sehari buat dipasangin. Nah, itu lem Alteco itu. Bener itu. Udah di lem Alteco. Jadi sudah sampai itu, saya sering loh di Madiun saya kan di puskesmas ini. Itu saya sering tuh datang orang giginya leman, ada lemnya. Berarti ada pasien berkunjung ke puskesmas, keluhan kenapa ini sakit, nyeri atau sakit ya. Terus ingin setelah dokter cek, nah itu ada lemnya, nggak bisa dilepas gigi tiruannya gitu. Nah gitu ada tuh. Jadi sampai pipinya tuh bengkak, terus demam. Nah, dan pasiennya tuh bingung, ini kemarin dokter gigi apa ahli gigi? Biasanya kemarin merawat di mana? Nah itu biasanya bingung jawabnya apa, karena ini ke dokter gigi kok kemarin lah, tapi saya lepas itu nggak bisa sama sekali biasanya. Terus ada dental bleaching atau pemutihan gigi. Semua orang nih, cita-cita semua orang ini. Besti ciwi-ciwi ini terutama. Oh iya tuh, ciwi cowok lah. Ciwi cowok, nah itu pasti nggak mungkin tuh nggak suka tuh. Kan iklan-iklan white ya, semua gigi itu whitening. Nah, jadi ini tentu tidak memiliki pengetahuan medis ya untuk tukang gigi itu ya. Cukup menilai kondisi gigi dan gusi secara menyeluruh saja mereka bisa langsung merencanakan sebuah perawatan. Padahal sesekali itu karena bleaching itu tidak semuanya indikasi untuk dilakukan. Karena untuk bleaching sendiri itu dapat membuat mengilu ya. Jadi dapat ngilu juga. Ngilunya tuh ini tinggi, jadi sensitivitas giginya malah bikin naik. Karena kadang pemutih yang digunakan tidak sesuai dengan yang harusnya digunakan. Peruntukannya. Iya, malah sampai ada reaksi alergi biasanya. Nah ini pemasangan gigi palsu ini ya. Ini yang berikutnya ada pemasangan gigi palsu. Jadi pemasangan gigi palsu kan tadi itu pasal 6, itu ayat 1 tadi bunyinya seperti itu. Bahwa setiap tukang gigi itu berkehendak untuk itu saja, diwajib, tugasnya hanya untuk itu saja. Dengan di pasal 6 ayat 2 itu, jadi seorang tukang gigi, ini saya jelaskan secara ini saja ya, boleh memasang gigi tiruan tanpa menyebabkan sakit yang berkelanjutan. Jadi ada biasanya, jadi dalam kedokteran gigi itu, sesuatu sisa akar itu harus dicabut. Karena sisa akar itu merupakan tanda kematian dari suatu gigi. Jadi kalau dipertahankan di sana itu malah untuk menyebabkan penyakit saja. Nah, banyak
orang datang ke puskesmas juga ini banyak sekali nih. Waktu lepasannya dilepas, itu banyak sisa akarnya di dalam jadi tiruan itu. Gigi copot itu kan ada akarnya, itu harus sebelum dipasang gigi pasangan baru. Oh iya. Harus dilepas dibersihkan dulu akar-akarnya. Karang-karang itu, akar-akar, karang itu harus dibersihkan. Jadi tidak sembarang pasang gigi palsu ya, Dok ya. Bener, karena tugas dokter gigi itu yang utama adalah kontrol infeksi ya menurut saya. Karena kalau kontrol infeksinya kurang, walaupun estetiknya tercapai, kalau dari kontrol infeksinya itu kurang, itu salah. Dan menurut saya kayak kurang gitu ya. Karena dokter itu tugasnya bukan estetik yang terlalu berlebihan, lebih ke arah mengontrol infeksinya. Bagaimana suatu infeksi itu terhenti pada saat itu saja, dan tidak berlanjut pada saat di masa depan. Jadi lebih ke jangka panjangnya. Jadi mungkin tukang gigi itu ada murah, memang diakui murah. Kunjungannya juga cepat. Nggak ada tukang gigi yang kayak, oh sekarang kita pasang, besok balik lagi ya, nggak mungkin. Dan tiba-tiba kan biasanya langsung dipasang sekali kunjungan, datang, cepat, murah. Nah itu kayak saya yang di puskesmas itu juga akhirnya kan jadinya malah membongkar giginya, jadi biayanya malah 2 kali lipat, memakan waktu juga lebih banyak. Seperti itu. Ada lagi, Dok? Atau apa ya, biasanya itu ada juga scaling karang gigi, pembersihan karang gigi. Nah, pembersihan karang gigi itu juga, itu kan biasanya kalau tukang gigi hanya melihat gigi itu kotor. Nah, kotor di gigi itu takutnya dari yang dilakukan pembersihan itu bisa melukai gusi, yang pastinya, karena dokter gigi itu pada saat pembelajar atau belajar pada saat proses pendidikan selalu dititik beratkan membedakan bagaimana pembersihan yang ke arah gusi maupun ke arah gigi. Takutnya pada tukang gigi yang mengerjakan itu ada kena gusinya kan malah jadi perdarahan, luka. Dan tentunya yang saya sebutkan tadi semuanya itu tentu kan untuk semua tindakan tuh ada komplikasinya ya. Jika dilakukan secara tidak di luar medis ya kan, karena seseorang tuh jarang mengetahui kondisinya. Bahkan sistemiknya kadang orang nggak tahu dia punya darah tinggi, kencing manis ya. Jadi itu semua itu pasti berapa tindakan tadi yang saya sebutkan, itu pasti memiliki resikonya, efek samping, komplikasi itu selalu ada. Seperti itu. Nah, ini Dok, selain tadi yang sudah sebutkan tadi ya, yang saya garis bawahi kan tukang gigi itu kan murah, cepat. Nah itu mengapa disarankan kita harus memilih ke dokter gigi daripada tukang gigi nih? Kan umumnya masyarakat kita kan mungkin belum teredukasi atau bagaimana. Nah seperti itu, Dok. Susah membedakan juga. Nah itu mengapa nih, Dok, kok kita harus memilih dokter gigi ini? Mungkin saya jawab dari poin pertama yang tadi saya sebutkan, juga kualifikasi serta pendidikannya. Nah benar, sudah qualified. Karena kalau misal nih, nggak mungkin jadi dokter gigi kalau belum lulus sebelumnya, bener kan ya? 6 tahun, ya kan seseorang mesti terlihat bagaimana perjalanan mereka dalam meraih ilmu-ilmunya sampai ke tahap itu kan pasti ada perjalanannya. Sedangkan tukang gigi kan apa yang menjadikan memiliki tanda apa mereka telah menyelesaikan kualifikasi tersebut. Itu seperti apa? Kan juga dalam kualifikasi dan pendidikan itu juga diajarkan mengenai diagnosis. Diagnosis itu adalah tersebut sakit apa, terus rencana perawatan itu hal yang paling penting dalam perawatan jangka panjang ya. Karena setiap tindakan medis tuh butuh rencana perawatan yang sangat panjang. Setelah itu manajemen mengenai gigi dan mulut, karena dokter gigi sendiri kan tidak hanya belajar mengenai gigi, kondisi rongga mulut, itu juga dipelajari oleh dokter gigi. Benar. Tukang gigi mungkin tukang gigi pasti, saya mengakui bahwa pasti memiliki keterampilan, nggak mungkin nggak terampil yang pasti. Kebanyakan mungkin memiliki keterampilan yang praktisnya pasti dapat tuh. Biasanya tidak memiliki pendidikan formal dan pelatihan yang sama.
Ya itu membedakan Jadi, yang hanya keterampilan tapi garis bawahnya kualifikasi pendidikannya. iya, jadi pendidikan formalnya Formalnya itu sudah tidak dialami ya. Kan biasanya mereka hanya dari ilmu turun temurun ya biasanya. apalagi dari turun temurun apalagi dari pengalaman ya. Nah, iya itu biasanya lebih parah lagi ya Dok ya. benar. Itu biasanya ada yang pengalaman ini dari belajar ke babak yang ini terus buka sendiri. itu. Seperti itu. Sama ada pengetahuan serta keahlian ya. Karena seorang dokter itu wajib mengetahui penyakit yang lain. Jadi seorang gigi dan mulut saja sebagai dokter itu tidak melulu hanya tentang gigi dan mulut. Kan walaupun di profesi kita hanya gigi dan mulut, tapi perlu juga mengetahui secara superficial bagaimana kondisi hipertensi atau darah tinggi atau kencing manis itu bagaimana. Penyakit penyertanya Iya, itu harus diketahui kan. Karena kondisi medis atau sistemik dan alergi itu hal yang paling penting gitu untuk mendiagnosa bagaimana. Juga standar keamanan juga ya pastinya ya. Keamanan kalau dokter gigi kan dokter-dokter di Indonesia nih pasti ada yang mengawasi di bawah suatu organisasi organisasi profesi benar. Itu kan setiap organisasi profesi pasti memiliki hukum yang paling berlaku ya. Jadi sangat diawasi. Pembukaan terhadap suatu klinik selalu diawasi. Jadi mulai dari aerosol itu adalah zona keluar masuknya air bagaimana. Buka praktek mandiri juga persyaratan prosedurnya sangat ketat ya, ketat. Jadi salah satu prosedur tidak terpenuhi, mungkin saja bisa gagal pembukaannya. Karena memang harus bagaimana sterilnya, keamanannya, bagaimana ini. Karena balik lagi kontrol infeksi itu yang utama. Itu juga penanganan kasus darurat. Nah, itu. Misal contohnya kasus darurat ini cabut gigi misalnya. Ya, tiba-tiba ada pasien setelah dicabut atau waktu di anestesi tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba kayak pingsan atau yang sebut disering sinkop ya namanya. Nah, itu kan seorang tukang gigi mungkin tidak mengetahui bagaimana kegawat daruratan pertama. Karena kegawat daruratan pertama itu wajib dilakukan ya pada orang-orang yang memang gawat kondisinya memang. Jadi dan juga memiliki akses ya. Biasanya dokter gigi itu dalam pekerjaannya nggak mungkin kita nggak butuh dokter umum itu nggak mungkin. Jadi biasanya ada kolaborasi. Ya. Jadi membutuhkan seperti suatu sistem terpadu itu kolaborasi. Dari ini untuk menyelesaikan masalah. Jadi misal dari darah tingginya diselesaikan terlebih dahulu, baru bisa dilanjutkan perawatan. Penanganan giginya. Karena kalau nggak gitu kan waduh, resikonya semakin tinggi. Iya, malah resikonya malah tinggi. Jadi cabut bonusnya malah perdarahan. Wah, itu lebih bahaya kan ya. Terus cabut bonusnya infeksi atau lebih kasihan lagi, benar itu kayak gitu. Ya ini Dok, mungkin ada lagi nih Dok, alasan untuk memperkuat nih saya atau mungkin kawan Diska di rumah nih, masyarakat awam di rumah nih, alasan untuk memperkuat, meyakinkan nih. Nah, selain yang sudah jelaskan tadi, ada lagi enggak Dok? Jadi misalkan apalagi yang orang sudah sepuh nih, sudah lansia, untuk meyakinkan, wah, tukang gigi sudah, apalagi dari mulut ke mulut sudah terkenal nih. Seperti itu. Untuk meyakinkan ke dokter gigi itu apa Dok? Ini Dok, ada lagi enggak Dok? Ada sih, kurang lebih mungkin 6 poin yang mungkin akan saya sebutkan ya. Jadi yang pertama itu pemeriksaan kesehatan gigi ya. Karena pemeriksaan kesehatan gigi itu tidak melulu hanya sekali datang, terus waktu sakit lagi baru balik datang ya. Jadi pemeriksaan kesehatan gigi itu yang terbaik itu yang dilakukan secara rutin. 3-6 bulan sekali. Setelah itu yang pastinya pengobatan yang tepat. Seorang dokter gigi walaupun tidak selamanya benar, tapi pengobatannya tidak mungkin jauh melenceng jauh dari pendiagnosaannya Dok ya. Lebih tepat ke arah pendiagnosaan dan apa yang harus dikerjakan, masalah apa yang harus diselesaikan. Nah, itu pemahaman tentang kesehatan rongga mulut. Karena gigi itu tidak hanya tentang gigi saja. Karena gigi itu ada gusi, gigi, jaringan penyangga. Jaringan penyangga itu padahal pembuatan gigi tiruan juga jaringan penyangga itu hal yang penting juga. Saya itu juga pemeriksaan ya. Pemeriksaan itu benar pemeriksaan yang tadi kayak pemeriksaan gula darah. Pemeriksaan
tensi, gula darah puasa, gula darah sewaktu, Ya. ada asam urat juga biasanya itu juga. Jadi itu kan berkesinambungan ya antara penyakit prioritas itu kan ada jantung, stroke, DM, HT, KIA juga ibu anak-anak itu pemeriksaan kesehatan tubuh juga, adakah suatu sistem dalam tubuhnya yang bermasalah mungkin ya. Nah itu. Perawatan medis ya melalui prosedur medis itu seperti pembersihan karang gigi juga. Jadi untuk prosedur medisnya itu pasti semua untuk dokter gigi pasti lebih teratur karena tahapannya itu nggak mungkin beda satu sama yang lain. Insya Allah satu garis yang sama, benangnya masih sama, benang merahnya. Ya oleh karena itu memilih perawatan kesehatan di dokter gigi itu lebih baik daripada tukang gigi karena mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kesehatan giginya. Melakukan pemeriksaan kesehatan yang lengkap dan melakukan perawatan gigi sesuai dengan prosedur. Nah, SOP tindakannya jelas itu. Jelas itu ya. Iya. Nah, seperti itu. Karena kalau nggak jelas bahaya, ada yang ada asuransi dan hukumnya yang pastinya itu. Ada lagi dok tambahnya yang memperkuat tadi itu. Jadi intinya itu ya dok ya. Iya, asuransi dan hukumnya juga kuat kan. Jadi kalau dokter gigi kan juga ada ini ya. Biasanya di pelangnya itu ada STR SIP ya. Oh iya. Itu kan benar-benar sudah dari Kemenkes berarti dok ya. Iya, itu bisa dicek langsung lagi. Bisa dicek langsung oleh pasien juga kapan validnya sampai kapan. Jadi bisa gitu kan kalau tukang gigi atau ahli gigi times mungkin nggak menaruhkan ya yang pasti ya. Mereka hanya memasang pelang dengan tulisan dan nomor yang pastinya itu seperti itu. Ya ada yang sudah berizin tapi mungkin di luar sana saya mungkin dari data yang di awal tadi dokter sebutkan ya 10.000 banding sekian 4.000. 4.000 itu hampir 2 sampai 3 kali lipat. Bayangkan ya kawan Diska, jadi harus benar hati-hati apalagi bapak ibunya, kakek neneknya yang sudah sepuh apa yang mempunyai permasalahan tentang gigi, entah itu gigi berlubang atau gigi yang lepas. Nah, seperti itu sebisa mungkin diwajibkan nih atau diarahkan tetap ke dokter gigi atau pelayanan fasilitas kesehatan. Nah seperti itu. Ada pertanyaan Kak Admin? Tidak ada. Nah terakhir nih dok, pesan nih. Pesannya untuk masyarakat, terutama yang masyarakat awam nih, tentang dokter gigi dan tukang gigi ini. Terakhir nih, pesannya apa dok? Jadi kalau untuk pesannya, mungkin tukang gigi ini yang tidak ada, pasti selalu ada. Pasti selalu ada. Nah, bagaimanapun cara kita membatasi dari pusat pun, pasti juga akan selalu ada. Karena mungkin itu akan berjalan bersama. Benar. Tapi yang pastinya, jadi tukang gigi pun boleh asal tidak melangkahi dari yang telah ditetapkan, seperti contohnya pemasangan gigi tiruan saja. Jadi untuk hal-hal yang di luar itu seperti veneer dan lain-lain, itu mungkin bisa ke dokter gigi karena untuk hal-hal yang kompleks itu dibutuhkan pengetahuan juga yang lebih kompleks untuk menyelesaikannya. Karena resiko ya tidak boleh dilakukan itu karena resiko yang cukup besar itu seperti pastinya infeksi yang pertama, ketidaknyamanan. Orang mungkin bisa hasilnya bagus, tapi siapa tahu itu malah membuat tidak nyaman di rongga mulutnya. Nah itu bahan-bahan penggunaan alat yang kurang tepat ya, penggunaan alat yang tidak steril juga bisa. Apalagi bedah mulut atau apa, sterilisasi alatnya. Untuk karena sang dokter gigi kan butuh yang steril menggunakan autoclave gitu. Autoclave itu butuh untuk mensterilkan, kan kita mati-matian untuk mensterilkan suatu alat gitu. Nah itu hasil estetika yang buruk ya itu. Nah itu penggunaan alat yang tidak steril juga tadi sudah disebutkan. Sensitivitas mungkin sebelumnya dibawa giginya aman, setelah dilakukan perawatan giginya tiba-tiba kena angin malah ngilu kena es malah dingin ngilu. Benar. Nah malu oleh sebab itu ya mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan gigi ya, yang berkualitas dan memilih untuk melakukan perawatan gigi di dokter gigi yang tepat, perawatan yang tepat ke dokter gigi serta kunjungan rutin 3-6 bulan.
Karena gigi yang baik itu nggak mungkin hanya hasil dari dokternya saja. Jadi suatu perawatan itu dapat dikatakan berhasil apabila ada kesinambungan antara pasien dan juga dokter. Benar. Itu wajib dilakukan, karena kalau dokternya juga ada yang berusaha, tapi pasiennya juga melanggar aturan-aturan untuk apa kan juga susah ini. Datang kalau pas sakit tuh, itu dikurangi ya kalau bisa. Harus kontrol 3-6 bulan sekali. 3-6 bulan sekali. Nah, ini Dok, sebelum kita akhiri nih, ada pertanyaan nih dari siapa ini? Yurika Dian nih. Apakah gigi bungsu wajib dicabut nih Dok? Gigi bungsu itu gigi susu tuh. Iya, wajib dicabut enggak Dok ini? Gigi bungsu yang apa nih? Bungsu yang apa nih? Gigi bungsu yang apa ini? Umur berapa? Nah, umur berapa juga segera dilengkapi nih. Nah, ya, ada sakitnya nggak itu tuh? Nah, ada sakitnya juga apa enggak? Nah, kalau mau intens, konsul ke dokter gigi. Benar. Puskesmas mana Dok? Manguharjo. Seperti itu. Ada tambahan lagi Dok? Sepertinya kalau dari saya cukup ya. Ini kalau untuk tadi siapa ini atas namanya? Yurika Dian. Ya. Dijawabnya untuk masih gigi. On enggak ini? Nah, sebentar Dok. Nah, tadi gigi bungsu ya. Gigi bungsu wajib dicabut atau tidak nih Dok? Tadi dari dokter untuk menjelaskannya apa tadi Dok yang perlu dipastikan tadi? Umurnya. Bagaimana? Apakah ada rasa sakit? Apakah ada rasa sakit? Karena kalau ada sakit atau keluhan, wajib untuk dicabut. Wajib untuk dicabut. Nah, tapi dari itu kan kita harus apa nih istilahnya Dok? Di observasi dulu atau dilihat dulu ya Dok ya? Iya, karena dari jurnal yang dibaca itu gigi bungsu itu tidak, kalau memang ada sakit baru dicabut. Selama dia tidak terlalu sakit, takutnya malah ada komplikasi lain. Benar. Jadi bisa mungkin tidak dicabut. Nah, oke, untuk yang Yurika Dian tadi kita tinggalkan dulu dokter. Nah, ini ternyata sebelum kita mengakhiri ini kok ada pertanyaan menarik. Mungkin karena tema kita sedikit menarik ya Dok ya. Ini bentar. Dari Hayunanda Fadila. Dok, apakah sisa akar yang walau tidak sakit perlu dicabut juga nih? Nah, sisa akar walau tidak sakit, bener ya. Kalau nggak sakit biasanya kan orang ngapain ya dicabut ya? Ngapain dicabut? Nah, ini. Jadi sisa akar itu perlu dicabut pasti ya. Perlu dicabut sisa akar. Sisa akar sakit ataupun tidak sakit ya. Ya, itu sisa akar tuh kondisi menunjukkan gigi tersebut sudah tidak memiliki tidak ada fungsinya dalam rongga mulut. Jadi yang baik untuk dilakukan adalah dicabut dan segera diganti dengan gigi tiruan. Karena gigi tiruan itu ada banyak macamnya, ada yang mengganti hanya satu, ada yang lebih, ada yang beberapa, ada yang mengganti semuanya. Jadi tidak hanya kalau hilang semua baru nanti buat gigi tiruan. Tidak, tentu tidak. Pastinya segera mungkin setelah dicabut langsung perdebatan gigi tiruan. Tidak ada yang berubah dari posisi gigi, karena gigi itu kadang kalau dicabut terus ditunggu tuh itu malah yang sebelahnya ikut geser gitu. Malah enggak rata ya Dok? Malah enggak rata, malah ikut geser malah. Iya. Nanti malah butuh apa namanya? Dipasang behel lagi deh. Behel tuh malah jadi PR ya, malah keluar duit lebih banyak. Iya itu. Baik, kawan, ada tambah lagi Dok? Mungkin terakhir pesannya enggak ada? Pesannya itu tadi ya, perawatan itu ditentukan oleh dua arah ya. Dua arah. Itu juga pesan untuk semua ini ya, yang saya kerjakan juga, mungkin pasien-pasien saya yang mengerjakan juga. Karena kesehatan itu tidak bisa diupayakan oleh saya sendiri selaku dokter. Jadi kesehatan itu juga perlu diupayakan sendiri juga oleh pasiennya. Oleh pasien. Kontrol berapa tadi Dok? 3-6 bulan. 3-6 bulan sekali. Nah, meskipun tidak sakit ya, kawan Diska, 3-6 bulan usahakan berkunjung ke dokter gigi, bisa ke praktek mandirinya, bisa ke puskesmas ataupun ke dokter gigi langganan ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Baik, kawan. Terima kasih dokter atas waktunya telah menyempatkan hadir di studio kawan Diska. Obrolan kita sangat menarik nih kali ini ya.
Mau kita akhiri ternyata banyak pertanyaan. Nah, nih. Terima kasih banyak dokter untuk ilmunya. Sama-sama. Ya, terima kasih dokter atas waktunya. Mungkin kita berjumpa di episode selanjutnya dengan topik dan menu obrolan yang lebih menarik lagi. Nah, seperti itu. Salam sehat untuk dokter. Terima kasih. Baik kawan, kita akhiri podcast Kawan Diska kali ini. Jangan lupa saksikan Kawan Diska di channel YouTube kita Kawan Diska ataupun di IG Promkes Kota Madiun. Di situ banyak info-info kesehatan. Jangan lupa karena gigi yang senyum ceria berawal dari gigi yang sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.